Ini ada kafum orbita, ini kafum nasi, ini kafum oris. Kemudian di bagian dalam sini ada kafum cranii. Terus yang ini baru kafum timpani atau telinganya ya. Terus ada lagi nggak kafum apa? Udah ya. Oke, kafum-kafum tadi emang nggak mungkin ditanya waktu di uprak, tapi kalian udah tau lah kafum-kafum yang disebut di mana letaknya. Oke, kita ke bentukan yang ada di bagian kafum oris. Di sini ada paru namanya culmen. Oke, ada paru namanya culmen. Nah, di bagian paru ini ada tepian yang gerigi, khusus paru atas atau culmen atas, itu namanya tomium. Jadi khusus paru atas atau culmen bagian atas. Jadi kalau misalnya ada nomor di sini berarti ini jawabnya culmen. Oke. Kalau misalnya ada nomor terus dia itu ada panahnya, panah nunjuk ke pinggir sini berarti jawabannya tomium. Tapi kalau cuma nomor doang di sini nggak ada tanda panah, berarti jawabannya culmen. Oke, itu untuk bagian kepala. Oh iya, lehernya ini ya kira-kira gini lah ya. Ini vertebrae cervicalisnya, jumlahnya ada berapa? 13. Selanjutnya dia habis vertebrae cervicalis ada apa? Vertebrae thoracalis. Oke. Untuk vertebrae cervicalis kita cukup tahu ini adalah os vertebrae cervicalis, jadi bentukan-bentukannya tidak kita bahas lebih lanjut. Karena ya gitu. Dan dia ini nggak ada yang nyambung ya guys, satu-satu ya dia. Yang nyambung itu cuma di vertebrae thoracalis. Vertebrae thoracalis keberapa? 2 sampai 5. Udah pinter semua deh, gak usah tutor gak sih? Jangan dong kak. Vertebrae thoracalis yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu tidak nyambung, yang nyambung itu vertebrae thoracalis 2 sampai 5. Karena vertebrae thoracalisnya jumlahnya ada 7. Satunya tidak nyambung, 2 sampai 5-nya nyambung, kemudian 6-nya nggak nyambung sendirian. Terus yang ke-7 baru nyambung. Oke, vertebrae thoracalis 1, kemudian nyambungnya 2 sampai 5 disebut dengan notarium. Jadi kalau ada di sini nomor, berarti jawabannya bukan vertebrae thoracalis tapi notarium. Kemudian vertebrae thoracalis 6, terus yang ke-7 itu nyambung dengan os apa aja? Ya, di sini ada os vertebrae thoracalis, lumbalis, terus apa lagi? Sacralis, sampai ke coccygeal 1. Nama itunya apa? Nama sinsarcum. Jadi nama bukan perlekatan sih. Nama penyambungannya itu namanya sinsarcum. Sinsarcum bisa ditunjuk di atas ataupun di ventral. Sini. Oke, sini sinsacrum. Sinsacrum itu adalah penyambungan dari os apa, guys? Os vertebrae thoracalis 7 sama os vertebrae lumbalis, os lumbalis sama Ya, benar. Kemudian ini sebenarnya kelihatannya kayak bagian kepala nggak sih? Iya, kepala. Nah, padahal ini bagian pelvis. Di bagian pelvis sama seperti ruminansia itu ada 3 os. Os yang pertama os ilium. Kemudian ada os ischium, ini yang lebar. Terus yang kayak pedang ini namanya os pubis. Ini berarti kranialnya yang mana? Yang sempit apa yang lebar? Yang sempit. Berarti ini kepala ayamnya di mana? Yang mana, Joy? Bagian sana. Oke, jadi yang sempit ini bagian kranial menuju ke kepala, berarti kemudian yang ini bagian kaudal. Ada di sini. Nah, di sini gitu. Ini bagian kranial os Ilium. Os ilium. Kemudian yang seperti pedang di bawah ini namanya os pubis. Kemudian
lebar ini baru namanya Ischium. ischium. Oke, kemudian kita melihat ada beberapa lubang-lubang. Lubang yang paling besar, kalian lihat lubang yang paling besar di sini namanya foramen foramen ilioischiadica. Foramen ilioischiadica, lubang paling gede. Kemudian di depannya lubang yang gede ini ada foramen mirip seperti bungkul sendi. Nih di depannya pokoknya, di depannya foramen yang gede ada foramen yang kecil. Ini paling kranial foramennya. Namanya foramen acetabulum. Foramen acetabulum boleh, acetabuli boleh. Oke. Foramen acetabulum atau foramen acetabuli. Kemudian di bawahnya sini ini tuh enggak yang kayak bulat banget gitu karena dia ada sela-selanya di sini. Oke, ini juga foramen tapi namanya foramen Obturatorius. Foramen obturatorius. Tempat lewatnya nervus apa berarti? Obturatorius. Nervus obturatorius. Itu nervus kranial atau nervus apa? Ada aja suara-suara itu ya. Fossa renalis itu terlihat dari ventral. Nih, fossa renalis. Oke. Kalau di tengah berarti sin sacrum. Kalau kiri kanan berarti Fossa renalis. Fossa renalis tempat nempelnya apa? Ren. Ren atau Ginjal. Ya, jadi rennya ayam itu tidak bisa. Ini sama nggak? Beda. Ya jelas beda ya. Ini os clavi. Kalau misalnya ditanya dua-duanya berarti Kalau misalnya ditanya dua-duanya itu berarti mungkin ada nomor terus diisolasi di tengah. Gitu. Jadi kalau di tengah nanti diisolasi ada nomor berarti jawabannya Tapi kalau nomornya cuma di sini berarti os Clavicula. Terus ini Hippocleideum. Nah ini nyambung sama 3 os. Os apa aja? Os scapula, os coracoideum, sama os Ya, jadi kita tuh nggak punya osteo yang bener-bener lengkap dari kepala sampai utuh gitu loh guys. Jadi jadi punya bebek tuh bentukannya gini. Ada hippocleideumnya tapi cuma seuprit. Ya, seuprit nih. Kalau ditunjuk di sini doang berarti apa namanya? Os clavicula. Apa? Os clavicula. Kalau di tengah-tengah furcula. Oke, ini punyanya bebek, ini punyanya ayam. Saya kelihatan bedanya ya. Oke, selanjutnya ini kan tadi aku bilang nyatu sama 3 os. Penyatuannya itu namanya apa? Ya, karena dia nyatu sama 3 os berarti artikulat trio. Artikulat trio. Oke. Ini dia apa namanya nyatu sama ini. Bener gak gini? Penyatu artikulatio trioseus itu bener gak gini? Apa gini? Gini. Ini kiri atau kanan? Alah. Sinister atau Dexter? Sinister. Ini sinister ya? Iya, sinister. Soalnya di sini Penyatuannya tuh gini. lubangnya. Oke, skapulanya ada di atas atau dorsal, kemudian ininya di ventral. Ini os apa? Ini os
Coracoideus. Itu untuk itu tuh cuman os-osnya doang, bentukannya enggak. Kemudian habis os Coracoideus ada os apa lagi? Ada Ini os apa? Ini ada pertanyaannya nih. Os. metatar. Semua Ini ada ininya soalnya. Metatarsa. Iya, kalau Homerus beda. Kok? Nah, Ini os apa? femur ada di belakangnya. Kalau os humerus itu ciri-cirinya ada foramen, Foramen, pneumat. Tadi tuh aku ada denger ya orang, kayaknya kalian deh, pokoknya nyebut foramen pneumatika. Pas aku jalan dari parkiran. Ya ini os humerus, jadi lanjutan dari os coracoideus. Itu ada os humerus, ya. Os humerus itu ciri-cirinya buat ngebedain sama os femur. Nih, mungkin kalian ada yang bilang mirip atau gimana. Kalau os humerus itu pokoknya ada foramen nih, foramen Pneumatika. Oke, os humerus ada foramen pneumatika, kemudian ada apa lagi? Crista deltoideus. Gimana tuh Crista deltoideusnya? Ya, ini ya. Ini Crista deltoideus. Terus ada apa lagi? Condylus. Ini condylus. Condylus penunjuk sisi kaudal. Ya, disal boleh, kaudal boleh. Ini Crista deltoideus, ini condylus, kemudian yang ini foramen Pneumatika. os Humerus. os humerus. Oke, habis os humerus ada os apa? Jadi kalau ekstremitas kranial di unggas itu umumnya sayap ya bentukannya ya. Oke, habis os humerus tadi ini oke. Os radius ulnanya ayam itu kebalik sama os radius ulna manusia. Kalau yang kecil os radius. Kalau yang gede os Ulna. Oke, itu os radius ulna udah cuma ditanyain gitu doang. Ini berarti jawabannya apa ini pertanyaan? Os radius. Os radius. Ini os ulna. Kemudian ini ada os karpo metakarpal. Ada lagi nggak? Os digiti. 1, 2, 3, 4. Digiti 3. Ini os digiti ulangan. Berarti ini os digiti apa? 3. Terus ini os digiti jumlahnya berapa? 3 atau 4? 4 ya? Masih Ini 4. Berarti os digiti 3. Terus ini jumlahnya 4. Berarti os digiti 3. Berarti os digiti 2. Ya, jadi os digiti itu adalah os scapula. Lebar soalnya. Sama. Scapula Scapula juga. Ini os apa? Os. Tiga sebulan. Kok bisa? Os apa ini? Ya udah aku kasih pilihannya. A radius, B ulna. Radius. Kayak tusuk gigi kan? Ini apa? Ada orang jawab tusuk gigi. Ini os tibia. Ini os fibula. Fibula. Os fibula. Nah, ini versi yang lengkapnya. Ini os tibia. Ini os Fibula. Ini os apa berarti? Karpo meta tarso metatarso. tarso metatarso sampai ke abdominalis. Ini pertama ada os. Ini mana yang punya ayam?
Nah, ini punya ayam, ini punya bebek. Kalau kalian perhatikan, kalau bebek itu bagian bawahnya itu lebih datar. Kalau ayam itu lebih melengkung, gitu. Bagian kranialnya yang ini, terus bagian kaudalnya yang ini. Nih. Berarti kalau kayak gini kepala ayamnya ada di mana? Sana. Sana ya, taruh di sana. Kita ke bentukan-bentukannya. Kita ke ayam dulu ya. Yang ayam di sini ada bentukan Manubrium sterni. manubrium sterni. Terus di sini ada bentukan Carina sterni. Bukan Carina aespa. Terus yang ini Processus lateralis. Processus Lateralis cranialis. Processus lateralis cranialis. Kemudian di kranial juga ada processus Procedialis. processus median cranialis. Berarti di sini processus median Caudalis. Terus yang ini processus Lateralis. lateral Caudalis. Processus lateral caudalis. Processus lateral caudalis itu nyabang jadi dua. Yang pertama ke arah atas ini processus thoracica. Ingat aja ke toraks berarti thoracica. Kemudian yang ke abdomen berarti namanya processus Abdominalis. Processus abdominalis. Oke, kita ulang ya. Dari yang pertama di sini di kranial ada bentukan Manubrium sterni. Kemudian di atasnya manubrium sterni ada processus Processus median cranialis. median. Cranialis. Kemudian di sini ada processus Lateral cranialis. lateralis Cranialis. Kemudian di sini ada processus Caudalis. lateralis. Caudalis. Processus lateralis caudalis itu bercabang jadi dua. Cabang yang ke atas namanya processus menuju ke toraks. Kemudian yang menuju ke abdomen processus ini processus Processus median. caudalis. Kemudian yang ini Carina sterni. Carina. Sterni. Oke, ada yang belum aku sebutin? Nggak ada ya. Kalau bebek di sini masih ada Carina. Kemudian masih ada processus median. Terus yang ini processus lateral. Yang ini processus abdominalis atau lateral caudalis. Ya, ini processus abdominalis. Jadi lateral caudalisnya itu nggak ada, sama thoracica-nya itu nggak ada. Jadi kalau di bebek processus thoracica sama processus lateral caudalis itu nggak ada. Cuman ada processus abdominalis. Terus di sini baru ada processus median caudalis. Coba diulang ya. Ini di osternum bebek. Yang pertama ini ada Carina sterni. terus yang ini Manubrium sterni. di atasnya ada processus Processus median cranialis. median. Cranialis. Yang ini Processus lateralis caudalis. terus yang ini Processus abdominalis. yang nggak ada apa berarti? Processus Lateralis caudalis. Terus yang ini baru processus median caudalis. median caudalis. Itu ya. Kalau oskoste berapa yang ini yang ngambang? Dua ya. Jadi ada dua pasang oskoste yang mengambang. Namanya oskoste Asternal. ini dua ini. Ini kan nggak ada ininya. Ini kan nggak ada ininya kan? Ini kayak yang ini, dua ini. Jadi dia nggak nyambung ke sini, melayang dia kan. Nah ini yang melayang dua ini namanya oskoste asternale. Terus selanjutnya yang tidak melayang namanya oskoste sternale. Terus ini bukan. Apa ini?
loh sama kayak ini Rek. Notarium berarti. Ini notarium. Berarti bisa aja ya Bu? Iya bisa ditanya di sini. Notarium. Ini notarium ya. Ini tadi apa oskoste? Asternale melayang. Terus selanjutnya nggak melayang oskoste. Berarti ini os apa? Os? Yang yakin jawabnya os? Sternum. Ya, os sternum. Terus yang ini bawahnya? Sterni ya. Berarti ini hewan apa ini kalau kalian lihat? Ayam. Ayamnya kecil ya. Ini os apa? Prosesus kan? Prosesus. Coba banding. Prosesus Abdominalis. Yo. Oskapula kayak pedang, terus ini oskoste. Oke. Apa? Oh iya, prosesus uncinatus itu ada di mana, guys? Koste. Ya, jadi di antara koste-koste ini ada prosesus namanya prosesus uncinatus di sini. Nanti nunjuknya gimana? Nomor aja sih di sini nanti di tengah. Enggak panas. Enggak pakai panah. Apa? Tulis proses. Enggak. Langsung nomor. Kalau misalnya jawabannya oskoste, pasti ada pertanyaan os gitu. Ya, kalau bentukannya ya nggak ada, cuma nomor doang. Itu diinget ya. Os yang ada yang jawab oskoste. Femur, ciri-cirinya tidak ada foramen, kemudian ada kaput femoris yang akan menempel di foramen acetabuli. Gini ya jadinya. Ini pas banget nih. Os femur, di sini ada bentukan kaput Femoris. Kemudian di depannya ini ada bentukan Troklea. Ada troklea, kemudian di sini dua ini ada condylus. Oke, itu untuk os femur. Kemudian ada os apa lagi? Ini os tibia fibula yang menyambung dengan os tarso metatarsal. Oke, ini ada os tibia fibula, yang ini os yang kecil ini adalah os fibula, kemudian yang besar adalah os tibia. Os tibia ini os fibula. Kemudian di sini ada os tarso metatarsal. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya ada os fibula itu berarti dia menunjuk sisi lateral. Oke. Kalau ada os fibula menunjuk sisi lateral. Kalau misalnya di osnya itu nggak ada os fibulanya, kalian bisa melihat di mana? Iya, kelihatan tajamnya. Udah dong videonya. Oke. Kalau misalnya medial itu pasti dia nggak ada penonjolan soalnya. Lateral itu selalu ada penonjolan lah, garis-garis lah apa gitu. Jadi yang di sini yang lateral. Berarti ini sisi dexter kah sinister? Ini kan lateral. Dexter ya. Iya, Dexter. Pernah di sana. Nih. Oke. Iya, ini kranialnya. Kranialnya ada bentukan ini. Tapi nggak ada namanya ya. Pokoknya kranialnya ada penonjolan. Berarti ini sisi Dexter. Metatarsal. Kamana kak tadi kak gak? Oscarpo metakarpal. Masih yang tadi. Masih yang tadi. Karpo Metakarpal. Osmetifri cervicalis. lateral atau medial? Medial. Berarti ini sisi apa? Sisi kalau ke situ dia Dexter. Ini Dexter. Coba. Kalau gini udah tahu belum? Os fibula. Sama yang lateralnya yang Yang
ada tonjolan. Nah, lateralnya yang ini ada tonjolan. Terus ada kranialnya yang ini. Datar. Oke. Sama kalau yang os femur dia ada kaput femurnya, berarti dia medial. Medial. Sama trokleanya itu adalah kranial. Oke. Terus ada apa lagi? Yang ke digit. Ya, ini digit. Iya, semoga. Cuman terpotong dia.